Cuma lu yang bisa duduk-duduk ya, naro bokong di atas meja presiden, Bob. Cuman lu, Bob, mana kagak diusir, ya kan? Pak Prabowo, yaitu ada Bobi Kartanegara, Pak Prabowo dan Wakil Presiden dan menteri-menterinya. 人气的网红猫波比是他2017 Yang katanya si Bobby ini terkadang kurang ajar. Nah loh. Bobby Kertanegara, kucing ganteng anaknya Bapak Presiden Prabowo Subianto semakin menyala teman-teman dan menarik perhatian publik. Ternyata viralnya si Bobby ini sampai juga ke negeri tirai bambu dan masuk berita TV nasional Republik China. Selain itu si Bobby juga sudah menyusun kabinet kucing Nesia Maju yang para menteri-menterinya ini diisi oleh kucing-kucing seleb media sosial seperti si Owi kucing putih yang dikenal doyan ngambek, ada juga Pororo si kucing anteng dan masih banyak lagi kucing-kucing lainnya. Nah kali ini kita akan menyimak beberapa video dan video momen Presiden Prabowo menceritakan si Bobby di podcast Deddy Corbuzier yang katanya si Bobby ini terkadang kurang ajar. Nah loh, yuk mari kita simak videonya. Sebenarnya Bobby ini kucing kampung sampai ke tirai bambu guys. Beritanya guys, jadi bahan perbincangan di sana. 普拉博沃将波比带入总统府居住，还为波比开设社群平台，至今有67万粉丝追踪，是当地拥有超高人气的网红猫。波比是他2017年于雅加达领养的流浪猫，从他对波比的宠溺表情，让向来给人刚硬形象的。Oke, ini ada translate-nya ya. Nah bahasanya China kan kita gak paham. Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto adalah Presiden Indonesia ke-8. Beliau adalah seorang pria militer yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tampak sangat serius dan jarang tersenyum. Sih. Tetapi sebenarnya dia adalah pencinta kucing. Setelah menjabat, dia memindahkan kucingnya Bobby Kertanegara ke Istana Kepresidenan. Penampilan Bobby yang imut menarik 670.000 penggemar yang mengikutinya di sosial media, menjadikannya kucing selebriti internet yang super populer dan juga menghadirkan sentuhan kelembutan pada citra Presiden Indonesia Prabowo. Faktanya bukan hanya Prabowo saja, kepala negara yang sangat menyayangi hewan peliharaan, misalnya mantan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang memiliki 2 ekor kucing dan 4 ekor anjing ya. 加达领养的流浪猫，从他对波比的宠溺表情，让向来给人刚硬形象的普拉博沃注入了一丝温柔，也让人们看到了铁汉不为人知的另一面。但其实，在国际上有许多喜爱宠物的元首们，像是台湾前任总统蔡英文，就有2爱猫蔡翔象、蔡阿才和 Bunny、Bobby keren banget nih jadi bahan berita di TV nasional Cina loh. Siapa sangka sebelum jadi kucing istana yang elegan, Bobby Kertanegara dulu punya kebiasaan yang bikin huru-hara. Ya guys, dulu sebelum jadi kucing istana yang memiliki manner ningrat, Bobby dikenal sebagai si nakal dan barbar di rumah Kertanegara. Nah, kelakuan Bobby ini dibongkar langsung sama tuannya, alias Presiden Prabowo Subianto. Bobby, lucu kan dia? Dia memang kurang ajar kadang-kadang. Ya lucu tapi dia merasa dirinya bahwa dia itu bos di situ. Gue mau cerita juga dengan kucing gue ini. Kasihan ya. Jadi gini, gue kasihan sama tamu-tamu. Karena kan ke rumah gue itu yang di Kartanegara kan tamu-tamu suka buka sepatu. Nah ini kucing gue ini brengsek juga dia. Dia suka kencing itu di sepatu-sepatu itu. Makanya sepatu kalau mahal gimana? Ada lagi yang ibu-ibu, dia bawa dia punya tas yang mahal. Apa namanya? Hermes Birkin itu. Ditaruh di bawah kan. Dia suka ditaruh di bawah, jadi dia dulu di kursi taruh di bawah tasnya itu kan. Tahu-tahu kucing gue bisa
Dia kan gak enak dia marah sama kucing gue. Iya betul. Karena kucingnya Pak Prabowo. Kucing Pak Prabowo kurang ajar tuh kucingnya. Gue kasihan. Tapi itu dulu guys, Bobby si nakal sekarang jadi kucing yang super anggun berkat pelatihan manner dan militer dari ajudannya. Bobby sekarang rajin baca buku tiap malam, selalu tenang di hadapan tamu-tamu kehormatan, bahkan selalu menikmati me time di salon dan spa khusus hewan. Lihat aja guys, si Bobby selalu merasa rileks saat perawatan mani-pedi untuk kukunya, menikmati saat-saat mandi, bahkan selalu tenang saat massage untuk otot-ototnya. Jadi Bobby yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu barbar, sekarang elegan. Tahta tertinggi pemerintahan Pak Prabowo, yaitu ada Bobby Kartanegara, Pak Prabowo dan Wakil Presiden dan menteri-menterinya. Tapi kalian sampai sini udah tahu kan guys, kalian paham kan guys, kenapa Pak Prabowo ngebawa kucing alias Bobby Kartanegara ke Istana Presiden, tahu kan? Buat ngeberantas tikus-tikus. Kan udah banyak guys tikus-tikus yang udah ketangkep nih guys. Mulai dari hakim, polisi, jaksa, terus roti 400.000, terus apa lagi guys? Tapi yang lagi Om Lembong. ini nih yang lagi dipertanyakan kira-kira sushi tanpa formula itu. Kira-kira itu apa guys? Terus buat yang lain sabar ya guys ya. Budayakan mengantri, buat yang belum ketangkep, belum terungkap, sabar. Tapi Bobby ini kasihan guys, saingannya admin Gerindra, saingannya sayang bapak aku, love, haruslah, kalau enggak nanti warisan. Emang gak akur katanya sama admin Gerindra Sekarang nih. giliran konten buat Bobby Kertanegara. Kucing, lu Bobby, lu kena lu sama gue lu sekarang Bobby. Dari kemarin-kemarin gue udah konten Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, Mas Gibran ya kan, sampai Mbak Erina, sampai Mbak Selvi udah gue kontenin. Sekarang giliran lu Bobby. Gue mau nanya, kenapa Mindra, admin Gerindra sama Bobby Kertanegara itu kagak bisa akur kata gue. Ada aja gebrakannya tiap hari, kan balas-balasin komentar lah, sindir-sindiran di komentar lah. Lu pada ngapain sih admin sama kucing? Bingung gue. Tapi cuman ini satu-satunya pertengkaran yang gue suka. By the way, kayaknya lebih gampang ngurusin Bobby Kertanegara sebagai kucingnya daripada ngurusin Agus. By the way, buat adek Bobby, adek ya, kakak titip ya sayang ya, titip jagain bapak. Janganlah kau buat bapak pusing gitu ya kan. Bapakmu ini udah jadi pemimpin negara sekarang, Bob. Bobby ini walaupun kucing dia punya pas pampers nggak ya? Atau pas pampus? Bobby ya, gue mau kasih tahu Bob, hidup lu jauh lebih terjamin daripada hidup gue Bob. Amalan apa sih yang ibu lu kasih sampai anaknya kayak lu gini bisa sukses begini, tiba-tiba jadi anak presiden gitu kan? Cuman perkara iseng masuk ke rumah Bapak Prabowo yang lagi direnovasi, tiba-tiba lu jadi kucing sultan gitu, jadi kucing kenegaraan gitu. Gimana caranya Bob? Dari kampung bisa ke istana sayang. Inilah ya, gue berdoa semoga Bapak Prabowo juga bisa menaikkan derajat-derajat kampung-kampung daerah di luaran sana gitu ya, untuk menjadi sama atau sederajat atau bahkan tinggi gitu ya, sama seperti di kota gitu ya, seperti mirip-mirip istana gitu lah ya, daerahnya asri, hijau, adem, tentram, listrik menyala dan segala macamnya. Tapi Bob, gue mau komplain dah, lu tuh emang jadi kucing kagak ada adabnya, apa emang kagak ada akhlaknya, apa gimana Bob? Cuma lu yang bisa duduk-duduk ya, naruh bokong di atas meja presiden Bob. Cuman lu Bob, mana kagak diusir, ya kan? Iya, nungging-nungging depan Prabowo. Kagak digituin Bob, lu doang. Udah gitu Bobby, cuman lu yang dikasih boneka Cry Baby ya, cuman buat digigit-gigit. Lu tahu kagak itu Cry Baby harganya berapa Bobby Kertanegara? Iya loh, Daripada itu. lu gigit-gigit tuh Cry Baby ya, mendingan lu bersihin dulu belek lu. Tahu sih, bapak itu pasti bekerja keras untuk anaknya. Salah satunya ya ini, ngebeliin boneka Cry Baby. Dikit lagi kata gue malah bubu. Cuma kata gue Maya Bob ya, lagak-lagak lu Bob, dikasih mainan mahal, dimainin yang halus gitu, yang bener-bener, bukan dicakar-cakarin, digigit-gigitin Bobby. Gua aja sampai sekarang kagak punya tuh, mau Cry Baby, mau Labubu, mau Labibi, mau Labu-Labu, Labi-Labi, nggak punya gua Bobby. Sekalian nih Bobby, gue kasih tahu, lu minta Labubu yang gede banget tuh, yang berapa senti tuh, pokoknya yang gede banget itu Bobby. Mumpung bapak lu presiden, dikasih pasti, lu kan anak kesayangannya, pasti dikasih Bobby. Kali-sekali porotin bapak lu, itu privilege Ege. Tapi gue jadi mikir, kira-kira siapa ya yang beliin Cry Baby dan barang-barang hitsnya Bobby Kertanegara? Kan gak mungkin bapak Prabowo dong. Apa ajudannya Bobby itu Gen Z gitu ya? Emang kagak ada yang tahu nasib ya guys ya? Kucing dari kampung ya kan, sekarang di istana. Emang kagak ada yang tahu nasib. Terus ini lu ngapain Bobby? Gua lengah dikit aja lu jadi bajak laut. Lu udah gabung sama One Piece kata gua. Ada aja kelakuan lu tiap hari Bobby. Hari-hari gini ada aja kelakuan lu. Lu kagak tahu itu bapak lu lagi puyang itu ngurusin negara, lagi nangkep-nangkepin itu orang-orang yang ini, mainan hepeng, ya, lagi ditangkep-tangkepin sama bapak lu. Mending lu bantuin tuh tangkep tuh tikus-tikus ya kan? Bisa kagak sih Bob lu kagak berulah nih? Lu lihat pencarian diri lu sendiri ya di TikTok nih, gua tampilin di sini. Pencarian lu udah ngabrut-ngabrut Bob. Bobby dikejar pas pampers lah, Bobby kabur yang nyari 5 batalion lah segala macem. Lah gue hilang kagak ada yang nyari Bob. Dah Bob, kata gue mah jangan ngerepotin apa Bob. Udah lu anteng-anteng aja, diem-diem aja lu di stroller lu mahal lu itu. Kagak usah lu nambah-nambahin gawean, diem aja lu di stroller.
Kepada yang terhormat Bapak Bobi Kertanegara, Pak, saya mau komplain kenapa anak saya nih si Beli Banggara gak masuk kabinet Bapak di 2024, Pak. Ini udah cocok banget Pak jadi Menteri PUPR. Pengen masuk kabinet Ini, kucing Pak. Nesia. Kokoh banget yang ini Pak, ampun. Tolonglah Pak Bobi. Wih, Ini masa nggak masuk, itu saya siap mukanya all-in, kayak Pak. apa ya itu? Kayak bukan Memenangkan kucing loh. anak saya yang lucu dan gemas ini jadi Menteri PUPR di Kayak kabinet boneka. Bapak sebagai presiden terpilih kucing 2024, Pak. Kalau nggak mau yang ini, ada satu lagi Pak, sebentar Pak. Kucing mukanya kok sama Ini pemiliknya Pak, hampir kalau sama misalkan gedenya. nggak masuk yang ini juga nggak apa-apa Pak. Satu lagi, kalau Wih, yang ini ras semua nih. Madam nih Pak. Madam Ivi nih dari Belgia Pak. Siapa tahu Bapak butuh ibu negara, Iya. kan? Cocok banget nih. Madam Ivi Kartanegara. Wah udah Pak, lihat tuh cantik banget Pak. Tolong Pak ya. Guys, gue mau ngasih informasi penyusunan kabinet menuju Indonesia Emas. Ini dia. Kabinet. Lalu guys, telah diinformasikan Nih, penyusunan kabinetnya kabinet Bobi menuju Indonesia Kertanegara. Emas, yang tentunya di sini sudah dipilih oleh Bobi Kertanegara. Itu yang kita lihat di sini ada nama-nama yang sudah terdaftar. Ada Ade Ocil, ada Vodka, ada Ade Naila dan Owi. Dan perlu Iya, kalian ini ketahui, kucing seleb semua nama-nama yang masuk tersebut di kabinet. sini itu atas kehendak Pak Bobi Kertanegara ya guys. Yang tentunya tidak bisa diganggu gugat apalagi ingin minggat. Oh my god. Karena ini sah dan paten. Mohon maaf yang belum tersebut guys. Itu sudah Gemes, lengkap Bobi. belum sih? Halo Pak Ketua Bobi. Loh, kok itu Nama kayak gua ini nggak ya, ada di sana kayak ya, Pak. telepon. Gimana ini? Wih, Motifnya. gak ada gimana? Gue nih di urutan berapa ya? Kok gue lihat di sana nggak ada nama gue dari tadi? Gimana itu si Bobi? Tenang, pasti kebagian semua kok. Dah, nama gue juga nggak ada di situ. Gimana sih Bobi? Mukanya itu. Lah, iya, nama gue juga nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nanti gue masukin dah. Idih, gue juga mau Bob. Jangan lupa lah, gue kan teman lama lu Bob. Nama gue kok nggak terdaftar di situ? Nenek guys? moyang muncul. Gimana ini? Woi, lu bukan kelas gua, lu siapa sih? So tahu gua, Nenek moyang lu tuh. gak diajar deh. Itu dia beneran si Bobi bukan sih guys? Lah, dia temen gua, udah jadi presiden kucing aja dia. Bob, itu beneran lu Bob? Ah, Tantrum. Gara-gara gak masuk kabinet. Tuh, segini ngegemesinnya si Bobi ini. Aduh, udah gemoy, gendrot. Tapi mukanya nyebelin ya. Mukanya betein banget. Buat para pencinta kucing nih ya, kalau kalian sebagai cat lover sejati itu jangan pilih-pilih untuk merawat kucing. Kita lihat ambil contoh Bapak Prabowo Subianto. Ini si Bobi ini bukanlah kucing ras, dia tuh kucing domestik alias kucing kampung ya. Tapi dengan ketelatenan Bapak Prabowo yang memenuhi semua kebutuhan Bobi, mulai dari makannya, perawatannya, dimandiin, dibersihin ya. Akhirnya Bobi ini menjelma bak kucing ras. Bobot badannya juga proporsional gitu kan, gemuk banget enggak, Bobi ini kurus enggak, jadi semok gitu ya. Jadi kayak gitu ya, karena kucing domestik juga kalau dirawat dengan baik itu bisa sama dengan kucing ras. Jadi kalau merawat kucing itu jangan pilih-pilih apabila kalian memang pencinta kucing sejati gitu ya. Ini konyol banget tapi konyol lucu gitu. Bobi Kertanegara susun kabinet dan istrinya tuh menteri-menterinya tuh kucing-kucing seleb yang sering kita lihat di TikTok kayak si Owi, si Pororo dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ini ada cerita menarik juga dari Bapak Prabowo di podcastnya Deddy Kobuzer bahwa si Bobi ini sempat sering melakukan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, kayak mengeceki sepatu tadi gitu kan. Itu tuh bentuk kalau kucing itu biasanya menandai sesuatu dan dia klaim sebagai miliknya tuh dengan cara mengencingi gitu. Itu tujuannya agar kucing-kucing lain tuh tahu bahwa barang itu atau area itu sudah dimiliki sama si Bobi gitu. Tujuannya seperti itu kucing tuh. Karena hewan tuh kan punya caranya masing-masing untuk mengklaim sebuah wilayah gitu. Begitu juga
kucing itu seperti itu ya. Kadang kita kan sering juga melihat kucing yang sering kencing semprot sana sini ke tembok, ke pohon, ke pot bunga. Itu tujuannya untuk mengklaim wilayah sebenarnya seperti itu. Tapi sekarang Bobby sudah disiplin ya, masa sih udah tinggal di di Istana Negara ada mannernya lah dikit gitu ya. Bapak lu kan Bob, ini presiden loh Bob, jangan malu-maluin. Nah, mungkin sekian ucapan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton. Semoga kalian terhibur, sehat selalu dan lancar rezeki. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.